mau tanya nih, pengalaman cerita yang waktu itu perkutut menjadi ular itu kayak gimana sih Pak? Awalnya itu perkututnya itu dari mana? Oh, selamat siang Mas. Dari awalnya ya saya jelaskan biar sampai sejelas-jelasnya itu. Itu pengalaman saya masih umur kurang lebih 10 tahun. Itu burung itu dari kakek. Bahkan saya belum pernah lihat mukanya kakek. Tuh, langsung dipelihara sama bapak saya itu. Sekitar tahun 1980-an. Itu burung itu masih dipelihara terus sama ini bapak saya itu. Oh, jadi itu burung itu punyanya kakek ya, tapi kakek, ya. Kakek udah almarhum, terus dipelihara bapak. Ya. Berarti masih diterusin bapak ya? Masih terusin nama bapak. Dipelihara. Pelihara. Sampai puluhan tahun itu. Katanya burung itu ngomongnya bisa nyampe 70-an tahun umurnya, seperti itu. Emang burung itu emang kecil, dari postur badannya kecil. Oh, ciri-ciri burungnya mungkin gimana Pak itu? Ciri-ciri burungnya emang agak aneh seperti itu. Anehnya seperti Anehnya apa? Dari tidurnya juga ya, dari aneh. Biasanya kan cara nangkringnya kan begini. Itu nangkringnya kayak ini, numpang kayak gitu, kayak orang tidur seperti itu. Oke, mungkin bisa dicontohin pakai. Oh ya, maaf ya. Kalau burung-burung biasa nangkring begini. Ya, jadi mukanya ke depan, ke depan gitu ya. Itu selalu begini. Begini. Jadi searah sama nangkringnya. Itu tiap malam tidurnya nggak selalu ngadep misalnya ke kanan terus, bolak-balik gitu. Nggak selalu pakem di situ tuh. Oh, berarti boleh ke kanan kalau nggak ke kiri. Ya, seperti itu. Pokoknya selalu begini. Enak bener itu tidurnya. Itu ciri-cirinya kayak gitu ya. Ciri-cirinya kayak gitu. Kalau burungnya ya kayak burung-burung lokal alam, memang asalnya warnanya juga sama. Warnanya sama gitu. Dari bentuk paru atau mata, sorot mata atau kakinya itu sama juga. Sama juga. Sewajarnya burung perkutut. Sewajarnya burung perkutut. Cuma dari warna itu memang lebih agak cerah, itu aja. Warnanya agak cerah. Agak cerah. Emang ya jantan soalnya agak lebih cerah, jantan. Waktu dipelihara bapak itu dia kira-kira umur berapa ya itu burung? Kira-kira umur 30-an tahun ceritanya. Seperti itu. Udah lama ya, juga. Udah lama. Waktu udah dipelihara bapak itu udah lama ya? Udah lama banget. Itu dari kakek itu baru ke bapak. Nah, waktu itu bapak kan melihara itu udah lama juga, berpuluh-puluh tahun seperti itu. Dia cerita ini burung langka gitu kan. Kandangnya jelek banget. Ya, bikinan sendiri dari bambu kayak gitu. Zaman dulu ya. Zaman dulu itu. Dia bikinnya dari bambu. Dari bambu, nganyam sendiri seperti itu. Dibikin sendiri. Bikin sendiri. Nah, asal usulnya burung itu dari mana itu? Ceritanya dulu tuh ini mikat. Kalau Jawa kan jontrot ya itulah. Jontrot seperti itu. Jadi burung yang dipikat ya. Dipikat. Dari alam. Dari alam liar, tapi alam liar itu tempatnya emang agak angker juga. Oh gitu. Sering ada orang tapa di situ gitu loh. Oh, ini di alas ya. Hutan gitu ya. Itu di perbatasan kampung. Ya, di pertengahan. Itu lokasinya di mana sih Pak dulu? Lokasinya di daerah. Emang dari situ masih banyak keramat-keramat seperti itu. Jadi waktu mikat itu dapat berapa itu gabungannya sama burung itu? Ceritanya. Dapat satu. Cuma dapat satu. Dapat satu. Kalau orang dulu kalau mikat itu dipilih ya Pak ya. Udah ditarget ya. Yang paling bagus ya itu ya ditarget yang itu. Itu. Terus awalnya dari mikat, terus dipelihara. Dan itu udah kelihatan. Udah kelihatan ciri-cirinya. Kalau cerita dari kakek atau dari bapak gimana asal usul dulu yang disampaikan ke jenengan? Yang disampaikan sama saya itu ternyata sering mimpi kan loh. Bapak jenengan? Dari kakek itu sering mimpi, cerita bapak saya itu mimpi katanya mau ngikut, saya ada di sini. Oh, itu suara? Dari suaranya kalau deket nggak begitu kenceng suaranya. Kalau jauh berkilometer, kemandang banget suara burung itu. Enggak, yang saya maksud yang saya mau ikut tadi itu loh. Yang saya ada di sini, saya mau ikut itu apa berwujud orang atau mimpi? Mimpi berwujud orang. Mimpi berwujud orang. Dan ngomong seperti itu. Ngomong seperti itu. Wujudnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki.
Makanya saya ngomong tadi kan burung itu laki-laki karena dari cerita itu laki yang mengikut. Gitu. Nah, Cina berbentuk ular itu kalau siang biasa. Oh, kalau siang biasa? Biasa, kayak perkutut biasa, malam kayak perkutut biasa. Tapi pas berubahnya menjadi ular, itu pasti malam. Nah, waktu menyaksikan itu kayak gimana tuh? Awal jenengan menyaksikan dia berubah menjadi ular itu kayak gimana? Malam ya yang jelas? Malam, ya jelas. Jadi waktu itu jenengan lagi ngapain? Lagi mau tidur. Mau tidur kan pakai lampu ini sentir. Sentir ya, masih pakai lampu sentir kan. Lampu obor. Kan kaget. Minyak ya, pakai minyak belum itu. Ada lampu. Belum ada. Oke, ini rumahnya masih gedek. Oh, rumah masih bambu semua itu. Aku ngomong, "Bapak, mana kok orangnya?" Loh. Lah nanti ulah kono. Aja cepet cekel aja. Wis pene wae. Kowe engko bali dhewe. Itu pesen bapak ya. Waktu itu udah biarin kok saya liatin. Ya, jenengan waktu itu masih umur berapa? Kurang lebih 10-an tahun. 10 tahun. Cuma takut ya lihat ada ular kayak gitu? Enggak takut. Saya dari kecil emang hobi. Hobi nyari ular juga gitu. Cuma cekel bene wae. Akhirnya apa? Udah saya liatin aja, biarin aja masih jalan-jalan. Itu jalan di mana dia? Di ini di Usuk. Oh, di dulu kan ada reng Usuk Blandar gitu, udah masih jalan-jalan dah, biarin aja. Kayak saya abaikan aja. Tahu-tahu nih, saya ularnya tadi kemana ya? Tahu-tahu udah di ini kandang ada burung lagi di situ. Ular tadi nggak ada. Tapi tadi waktu disaksiin kosong ya? Kosong. Terus bapak ngomong, ya emang ular itu ini, yang burung itu. Coba kapak-kapak ke. Wih pengen melu aku. Ya. Berarti bapak udah tahu juga. Udah tahu. Cuman waktu itu jenengan baru itu menyaksikan. Emang dari dulu itu bapak itu peliharanya perkutut semua. Ada 9. Barengannya itu ada berapa? Barengannya itu burung itu ada 9. 9 burung. Lokal semua. Termasuk itu ya? Termasuk itu. Ganjil ya. Biarnya. Iya, kepercayaan zaman dulu ya. Zaman dulu. Ganjil semua. Itu biar apa sih kalau ganjil itu? Ya, ganjil tuh kalau orang Jawa kan masih benar-benar hitungan pakai jari. Iya. Karena hitungan 9 itu hitungan paling tinggi, paling dhuwur. Paling banyak, hitungan paling banyak. Kalau udah ke 10 kan balik ke 1 dan 0. Iya, balik ke 0 itu. Gitu. Emang itu bener-bener saya nyaksin bener-bener itu. Enggak rekayasa ya. Nyaksin bener-bener. Nah, wujud ularnya itu seperti apa? Ciri-ciri ularnya itu enggak terlalu gede banget, kecil. Seukuran apa kira-kira kalau dia digambarin? Jari, jempol? Sejempol aja. Sejempol. Sejempol tangan gini tapi agak gepeng. Oh, gepeng. Panjangnya kurang lebih enggak ada 50 cm. Oh, enggak ada. Agak coklat hitam burungnya, ini ularnya. Coklat hitam. Ya kalau jalan kenceng apa pas melambat? Pelan banget itu, berhenti situ. Kok jalan ketak enggak, diam aja. Paling jalan berhenti lagi, udah. Itu bener-bener saya nyaksiin. Terus balik lagi ke kandang itu nyaksiin apa? Enggak nyaksiin. Udah di situ. Udah di situ, makanya itu. Udah ganti lagi. Kayak bapak kan ngomong itu, wis tak no ya, udah biarin aja. Jangan diapa-apain. Saya biarin aja. Saya inget, tadi ularnya mana? Kok nggak ada ya? Tahu-tahu di kandang udah ada burung lagi, seperti itu. Nah, posisi kandangnya itu tinggi apa enggak sih? Posisi kandangnya kan gantungnya kan mepet sama ini Usuk. Ya situ kan dia merambat itu. Nah, itu nyaksiinnya berapa kali ya? Saya nggak cuma sekali 2 kali, sering. Oh, sering Itu tapi nggak setiap malam, itu seminggu sekali belum tentu. Tuh. Selalu kayak gitu berarti enggak kalau kita mikirnya kan itu cuma sekali terus ularnya burungnya dimakan ular atau enggak gitu. Sering banget ya? Sering, tapi waktu itu saya nanya sama bapak itu, kok ora tiap bengi ya metu ya, Pak ya? Ora kuwi metune paling dino-dino tertentu, dino kliwon. Enggak tahu sekarang kliwon mungkin, kalau enggak Selasa kliwon Jumat kliwon gitu. Jadi hari-hari tertentu dan pasti tiap malam. Kalau siang belum pernah sama sekali. Siang belum pernah sama sekali. Lagian burungnya juga nggak muanggung terus enggak. Banyak diamnya.
Tapi pernah bunyi juga kan? Pernah bunyi. Sesekali tuh. Kalau bunyinya mirip seperti perkutut lokal kayak gini. Lebih agak panjang, nyaring suaranya. Ya. Nyempling gitu. Ya. Semengkling lah kalau orang Jawa. Masih inget nggak bunyinya kayak suaranya? Tuh panjang bang. Tuh. Paling berapa tarikan udah diam. Terus diam. Ciri-cirinya itu ya seperti itu. Burungnya kecil. Terus posisi tidurnya ya beda dengan burung lain. Beda dengan burung lain. Itu ciri-cirinya dari fisik seperti itu. Waktu itu akhirnya burung itu kemana? Lah akhirnya setelah burung itu kan masih ada bapak tuh. Masih ada bapak. Waktu itu burung itu ini tato hilang begitu saja. Hilang begitu saja itu bapak masih. Bapak nggak ada pas meninggalnya bapak itu hari Jumat. Jumat pagi jam 9-an. Sebenarnya 9 malam pagi. Langsung dikebumikan habis Jumatan. Itu dari almarhum bapak nggak ada. Itu saya juga yang saksiin sama ibu saya itu. Udah pamitan. Kalau orang Jawa kan delembing kayak ngomongnya kok ngaco. Bener nggak ada. Waktu itu terus anak-anaknya pada ke sawah semua. Ya biasa nyangkul kayak gitu. Saya di rumah sama ibu saya sama melanjutkan bapak. Aktivitasnya. Ya seperti itu. Itu burung masih ada gitu. Itu bapak udah nggak ada. Terus burung itu yang lokal biasa dibawain nama kakak-kakak saya. Yang ke-8-nya? Ya. Ke-8. Terusin nama kakak saya yang nomor 2 dari pertama itu laki. Tinggal yang satu nih, yang tato nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Sampai kakak saya bingung nyariin, tinggal kandangnya aja. Nah, seperti hilangnya di situ. Gitu burung gitu. Tiba-tiba udah nggak ada. Tiba-tiba nggak ada. Berapa? Nggak ada 1 hari ya berarti? Langsung nggak ada. Langsung nggak ada. Waktu itu kan masih rame lah kayak gitu, pada sibuk kayak gitu. Malam dicek, udah nggak ada burung. Pagi cariin hari Sabtunya itu, hari Sabtu Pahing. Nah, almarhum bapak meninggalnya Jumat Legi. Sabtu Pahingnya dicariin di pohon-pohon nggak ada. Takutnya nyeplos pemakan kucing, mungkin bulunya ada. Emang bener-bener nggak ada. Emang ceritanya dulu pesan dari kakek ini buat ini bapak seperti itu. Udah diwariskan ke bapak ya. Dan nggak lanjut ke jenengan atau kakak-kakak jenengan. Enggak gitu. Hilangnya ya di situ. Udah nggak, sampai sekarang saya juga belum nemuin. Sampai saya hobi burung perkutut juga. Sampai ternak sebanyak ini nggak nemuin lagi. Sama sekali nggak nemuin. Makanya saya merasa itu bapak meninggalnya tahun 1992. Saya mulai merantau dari tahun 1994. Saya membawa perkutut 5 lokal semua itu, Mas. Itu sebagian yang dari almarhum bapak. Itu kan dipelihara kakak saya. Saya minta 5, saya bawa ke Jakarta ini, ke Ciputat ini saya pelihara itu masih bujang. Hobi dari situ semua itu. Saya taruh di mes waktu itu, dapat dari mes juga itu loh. Kalau saya masih ingat banget suara burung itu. Makanya kalau saya main ada suara burung perkutut kayak gitu masih inget. Yang berubah jadi ular itu. Sekarang masih nemuin nggak yang kayak gitu? Kan banyak cerita juga nih dari orang-orang juga. Oh, perkutut jadi ular, Ya. Belum pernah nemuin. Belum pernah. Yang paling suaranya lokal paling kan tuh. Cuma ujungnya nggak panjang, semengkling gitu. Karena lokal ya. Karena lokal gitu. Sampai sekarang belum nemuin sama sekali suara yang kayak gitu. Dan juga saya melihara burung banyak ini juga belum ada. Paling cuma ekor 15, ekor 16, cuma itu aja. Berarti di ternai Anjena ini banyak burung-burung yang unik-unik juga ya, kayak berekor 16, ekor 16, warna hitam, terus yang warna putih, silver, yang lain-lainnya. Ya, kutut-kutut warna. Oke Pak, itu aja. Oke.